kita bahas satu isu ya yang bikin orang mislead, yaitu soal Roy Suryo. Katanya kubu Roy Suryo minta kasus ijazah di stop, dihentikan gitu ya. Nanti coba dibuka ya pasal 24 ayat 2 KUHP ya, sebab-sebab penghentian penyidikan itu ditampilkan. Dan ini coba jawaban dari kubu Jokowi, respons Roy Suryo minta kasus ijazah di stop. Kita baca ya, nanti kita akan bahas ya alasan kenapa ini harus di stop. Jadi biar paham ya, kita kasih paham lah kira-kira begitu ya. Jakarta, CNN Indonesia, kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara soal desakan Roy agar kasus pencemaran nama baik dalam kasus ijazah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Yaitu ujungnya memang SP3, dan ini betul dikatakan oleh CNN bahwa yang dihentikan itu kasus pencemaran nama baiknya. Jokowi melalui kuasa hukumnya Rifai Kusumanegara berharap agar kasus tersebut segera dibawa ke pengadilan. Selain agar bisa terbuka tuntas, namun juga bisa memulihkan nama baik kliennya. Tidak salah juga dia, tetapi dari sini saja sudah mislead. Kenapa? Ya jelas saja dia pengen karena dia yang mengadu. Sementara Roy Suryo ditersangkakan. Hanya orang bodoh dalam posisi tersangka pengen kasus disidangkan, ya bodoh namanya. Ya kan? Jadi yang harus diperjuangkan adalah bagaimana kasus ini menghilangkan penersangkaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Ya, kalau dari Pak Joko sih justru kita mengharapkan perkara ini segera ke persidangan agar tuntas. Persoalan ijazah ini bisa diuji melalui forum yang sah, dan kita harapkan kita ada hasil yang berkekuatan dan bisa memulihkan harkat dan martabat Pak Jokowi, kata Rifai dalam wawancara di program Head to Head CNN Indonesia semalam kita ketemu. Jadi lucu juga, begitu off air saya mengatakan kalau lawyer tahu kliennya dilaporkan, kemudian dijadikan tersangka, kemudian mau disidangkan dan lalu kemudian malah mendorong persidangan itu berjalan, itu bodoh namanya. Itu lawyer bodoh, lawyer sontoloyo. Kenapa? Karena ini bukan kasus perdata, bro. Kalau kasus perdata iya equal ya, di satu sisi dia bawa masalah, kita tantang, itu namanya kasus perdata. Kalau pidana ini yang berhadapan Roy Suryo ya, kalau misalnya di sidang nanti pakai baju rompi orange ya kan, kemudian diborgol lalu kemudian dikeluarkan di sidang, apa itu sendiri sudah merupakan hal yang membuat kita tidak terima. Karena kriminalisasi. Jadi aneh sekali kalau orang kemudian dorong-dorong, ayo sidang. Enggak. Yang betul itu adalah kalau Jokowi yang kemudian dijadikan terdakwa. Nah itu betul baru. Terdakwa apa? Terdakwa pemalsuan dokumen. Kan gitu. Jadi jangan dibalik-balik. Ini adalah kasus pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian. Which is kasus yang sudah dipakai oleh para penguasa sejak zaman Jokowi kan begitu. Kemudian, dan kalau kita tidak bela klien dalam tahap awal, aneh ya. Dia berharap persidangan kasus ijazah Jokowi juga bisa memulihkan sejumlah pihak yang selama ini diseret. Seperti UGM, Komisi Pemilihan Umum, hingga Kemendikti-Saintek. Apa hubungannya ya Kemendikti-Saintek? Oke. Semua yang seolah selama ini dituduh ada sesuatu dibersihkan katanya. Bagaimana membersihkannya? Rifai membantah klaim Roy Suryo bahwa penyidik kepolisian telah melanggar prosedur dalam pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. Menurut dia, karena kasus ijazah dimulai sebelum KUHP baru berlaku, maka proses hukumnya mengacu pada KUHP. Dia KUHP lama pasal 138 ayat 2 buka. Itu 14 hari dia nggak baca ya kan. Merujuk KUHP lama, alasan penghentian proses hukum terbatas. Oh ini penghentian. Dan tidak termasuk karena alasan pengembalian berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan P19 dalam waktu 14 hari. Artinya kata dia proses hukum terhadap pada tersangka kasus itu akan terus berjalan. Jadi bro, di KUHP lama itu alasan dihentikannya kasus itu disebut dua. Karena bukan tindak pidana dan alasan demi hukum. Nah alasan demi hukum itu banyak sekali. Demi hukum itu artinya for the sake of law, Anda menghormati hukum. Pelanggaran hukum itu artinya Anda tidak menghormati hukum. Maka demi hukum, null and void, batal demi hukum. Jadi sebenarnya pengertian demi hukum itu bisa apa saja.
sepanjang ada justifikasinya. Nah, salah satu justifikasinya itu adalah terjadi pelanggaran hukum. Nah, gitu ya. Oke. Artinya selama ini soal 14 hari itu kembali ke posisi penyidikan. Contoh, kalau petunjuk sampai 30 item, apa mungkin diselesaikan dalam waktu 2 minggu, kata Rifai. Jangan lupa, ini adalah perbaikan, bukan awal. Pihak penyidik sudah melakukan penyidikan ini setahun. Gimana coba? Dia melakukan penyelidikan. Lalu kemudian menetapkan tersangka 6 bulan kemudian. Jadi tanggal 30 kan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November awal. Jadi kira-kira 6 bulan itu proses untuk melakukan penyelidikan. Lalu naik ke penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November. Penyelidikannya 6 bulan, lalu penyidikannya 6 bulan juga. Masa nggak cukup? Jangan dilihat 14 harinya kan, gitu ya. Sehingga ada kepastian. Sementara kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menerangkan batas waktu 14 hari untuk mengembalikan berkas P19 merupakan norma yang jelas dan tidak bisa diperdebatkan. Sehingga jika terhitung sejak 26 Januari saat berkas itu dikembalikan ke penyidik kepolisian, hingga saat ini prosesnya telah lebih dari 3 bulan. Ya. Tidak 3 bulan sih, hitungan saya 84-85 hari. Tapi kita tidak tahu kapan diterima Kejaksaan Tinggi. Jadi kalau kita katakan 14 hari, ya 14 hari, kenapa kemudian diberikan batas waktu agar ada kepastian hukum, agar tersangka ini tidak terombang-ambing katanya. Sebab kata Refli ya, hingga kini kliennya telah 24 kali melakukan wajib lapor imbas proses hukum yang tidak jelas dan berbelit. 25 kali hari ini. Sementara Roy menilai proses hukum terhadap dirinya dan sisa 4 tersangka lain dalam kasus tersebut berbelit-belit. Namun dia menegaskan dirinya bukan meminta restoratif justice atau keadilan restoratif. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada yang baru kemarin di Solo yang kemudian digugat baru lagi, kata Roy. Nah kalau misalnya dalam perkara ini dari total 8 tersangka, 3 diantaranya mengajukan RJ. Dan telah diterbitkan ketiganya, yakni Rismond, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis. Sementara proses hukum terhadap 5 sisanya masih berlanjut. Selain Roy, mereka yakni Kurnia Tri Royani, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Tifauzia Tiasumah atau Dr. Tifa. Jadi sobat era sekalian ya, kalau memang tidak paham kasusnya memang susah. Jadi tidak ada orang yang mau duduk ditersangkakan. Sebagai lawyer ya tentu kita ingin ya kasus ini dihentikan dan dikembalikan pada rel awal, yaitu pembuktian ijazah asli atau palsu. Nah, pembuktian ijazah asli atau palsu itu hanya mungkin dilakukan pada sidang yang memang dimaksudkan untuk itu. Misalnya sidang tentang gugatan perdata. Kalau ada petun misalnya. Tapi pengaduan ke Bareskrim kemarin itu harusnya diproses karena banyak sekali bukti yang menyatakan bahwa ada indikasi bahwa ini adalah pemalsu, ada dokumen palsu atau dokumen yang tidak benar. Nah, ada 2 hal. Dokumen kita bikin ijazah palsu itu nggak apa-apa, asal kita tidak gunakan. Nah, ini penggunaannya. Jadi bisa jadi besok-besok yang digugat adalah KPU misalnya. Karena kenapa dia menggunakan dokumen palsu? Misalnya begitu. Jadi kita kembalikan pada rel yang sesungguhnya, yaitu sidang yang terkait dengan pembuktian dokumen, pembuktian ijazahnya. Jadi pembuktian dokumennya palsu dan kemudian digunakan dokumen palsu itu untuk Pilpres, kemudian Pilgub sebelumnya dan Pilwali sebelumnya lagi. Jadi paham ya maksudnya. Jadi jangan kita pura-pura kemudian menjadi orang bodoh gitu dengan menyerahkan leher Dr. Tifa dan Roy Suryo gitu ya. Begitu sobat era sekalian kita yang harus kita lihat dan kita pahami. Oke, coba kita baca ya. Rahasianya ingin digusnurkan. Iya, tanpa ada bukti bahwa ijazahnya itu ada, nggak pernah diperlihatkan, hanya fotokopinya, Gus Nur tetap dihukum. Bayangkan, dituntut 10 tahun penjara, kemudian divonis 6 tahun, dan kemudian dalam tingkat banding kasasi menjadi 4 tahun. Tapi tetap ya
dihukum nggak sebentar gitu ya. Kemudian ya nggak bisa lah bang, dasar yang dipermasalahkan sebagai fitnah belum ada keputusan inkrah pengadilan kalau ijazah itu asli. Iya benar. Cuman masalahnya kalau ini dipaksakan untuk jalan, ya tetap saja nanti merugikan klien, merugikan Roy Suryo, merugikan Dr. Tifa. Karena mereka kemudian punya potensi untuk ditahan. Karena pasal-pasal yang digunakan mereka, dipersangkakan kepada mereka itu ancaman hukumannya ada yang sampai 12 tahun penjara. Beda sama klaster 1. Tidak ada lagi yang lebih dari 5 tahun. Begitu bedanya ya. Hati-hati trik liciknya Jokowi ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau maksa bawa ke KY sudah daluarsa kok disidangkan. Kemudian apa lagi ya? Mantap. Sekali-sekali ngamuk bang sama termul yang gak ada legal standing kayak si Andi dan si Pajung. Janganlah ya. Kalau asli udah dari dulu pasti sudah ditunjukkan. Iyalah ya. Kemudian Bang Refli mantap, ijazah Jokowi bagi rakyat sangat palsu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kita bicara tentang opinion ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo selesai. Dia sudah melakukan penelitian dan mengatakan ijazah itu palsu. Dan tidak ada bantahan secara adequate yang memadai. Ada Rismond mau membantah tapi lagi dibikin bukunya. Wah itu susah. Karena mendahului kesimpulan, mendahului proses penelitiannya. Sudah ditetapkan dulu harus membantah kan begitu. Padahal kalau asli ya ditunjukkan saja. Saya bingung kenapa kalau katanya asli kenapa nggak berani nunjukin ke penanya atau penuduh yang palsu. Aneh bin ajaib. Sedangkan di perdata pun nggak ditunjukkan. Walah nggak tahu lagi. Ya itulah. Jadi tapi mau menyidangkan pencemaran nama baik dan fitnah. Yang jelas ijazah itu nol besar buktinya. Kalau ada sejak dulu sudah diperlihatkan, makanya termul itu bohong parah. Ya, gas. Watermark God Hatch Adam itu hasil typo upscale dari artificial intelligence. Harus dibongkar itu dulu. Yakin saya itu selesai masalah digital forensik ini. Ya, kalau independensi dan memang dimaksudkan untuk itu sidangnya. Nanti coba kalau ada sidang, ya yang didakwakan itu adalah pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, kemudian edit dokumen, atau kemudian merusak dokumen orang lain. Kan itu yang terjadi ya. Aparatnya yang gak waras, sudah jelas palsu, tidak bisa membedakan antara yang asli dan palsu. Sudah dibilang kalau hukum negara tidak laku, pakai hukum rimpai, apa misalnya? Rimba maksudnya. Jangan pusing ego. Oke. Gaya, oh iya, jangan pusing ego, Pak. Gaya wong kita baik, ya kan. Bukan Pak Jokowi atau Roy Suryo yang perlu kita pertanyakan, tapi kepolisian dan kejaksaan yang perlu dipertanyakan. Saya heran kenapa mahasiswa pada diam soal kasus ini. Minimal demo gitu kek. Oke. Saya selalu Bang Refli. Kalau asli nggak perlu Andi Azwan, nggak perlu sewa pengacara, nggak perlu belakang belok kanan kiri, cukup tunjukkan ijazah asli dan sangat gampang kalau mau penjarakan Roy CS. Tapi kalau ada dan kalau asli, ya begitu. Ngapain juga nawar-nawarin restoratif justice ya. Masa dipaksa-paksa? Harusnya kan restoratif justice itu adalah permintaan dari orang yang diduga mencemarkan, kan begitu. Lah kok yang dicemarkan atau yang direndahkan martabatnya malah nawar-nawarin restoratif justice, kan it doesn't make sense, gak masuk akal jadinya. Kemudian coba Bang Refli kumpulin yang seangkatan Jokowi waktu wisuda, nggak punya kemampuan ya, mantap abangku.
Kemudian Randy cover project, harusnya kasus ijazah yang diselesaikan duluan. Setelah itu barulah bisa dikatakan Roy CS memfitnah berita bohong apa tidak. Ijazah masih abu-abu kok mengatakan difitnah, aneh. Ya itulah. Ya kan? Kita belum mendapatkan yang namanya sebuah pembuktian melalui jalur putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli atau palsu. Oh, nanti sidang Roy Suryo. Saya katakan Suntolo sidang Roy Suryo atau Dr. Tifa kalau itu terjadi tidak akan membuktikan ijazah. Yang akan dibuktikan adalah bahwa mereka sudah melakukan ujaran kebencian, fitnah, pencemaran nama baik, pemalsuan atau merusak dokumen lain atau melakukan edit dokumen agar tampak otentik. Kan begitu. jadi tidak ada statement atau putusan yang bakal mengatakan itu asli atau palsu. Lalu kemudian kata Rifai Kusumanegara, lawyer Jokowi, nanti itu akan bisa dijadikan novum untuk melaporkan lagi ke Barreskrim. Suntolo ya, saya bilang. Ya sekarang aja kita lapor ke Barreskrim. Terlalu banyak sebuah fakta, data, indikasi yang menunjukkan bahwa dokumen itu palsu. Ya kan? Makanya saya bilang 3 jalan. Come to the document, lihat fotonya, apakah itu foto Jokowi, lihat penyokong dokumen itu, ada skripsi, ada transkrip nilai, ada kasmujo, ada KKN di Ketoyan dan lain sebagainya. Di situ akan kelihatan. Ada buku alumni yang dari SMA 6, bukan SMPP. Banyak. Dari situ akan kelihatan bahwa ini dokumen yang meragukan kalau ada ijazah sarjana atas nama Jokowi. Lalu terakhir, lihat saja prinsip good governance, clean government atau tata kelola pemerintahan yang baik. Anda kalau dokumennya asli, ya sudah Anda tunjukkan. Hanya orang aneh yang malu menunjukkan ijazah UGM-nya. UGM itu universitas besar. Siapapun yang lulusan UGM kalau memang asli, ya bangga menunjukkan ijazahnya. Lalu kok menunjukkan ijazah seperti menunjukkan aib? Ya itu kalau asli, kalau berani. Tapi kalau palsu ya wajar saja nggak berani menunjukkan, kan begitu. Apa yang dikatakan Rifa itu hanya lamis dan bohong. Itu hanya kamuflase untuk memframing Jokowi sebagai orang baik. Padahal tidak mungkin kasus Jokowi tidak bisa di persidangan. Ya. Kemudian dalam kasus ini membuktikan kalau penegak hukum tidak jujur dan netral karena nyata tidak taat kepada aturan dan undang-undang. Kemudian Assalamualaikum Bung RH, semoga sehat selalu sekeluarga, keren cadas ya. Kemudian ke Bang, waktu yang diberikan pada somasi kedua imam sudah habis. Kapan Jagir akan melaporkan imam ke Polda Metro Jaya? Saya tidak tahu karena saya tidak langsung terlibat ya. Nggak akan ditunjukkan atau disidangkan soal ijazah karena nanti ketahuan aslinya. Ketahuan aslinya benar ya. Ketahuan aslinya bahwa aslinya tidak asli ya. Apalagi ya. Lebih bijak yang berada di pihak Jokowi atau PH-nya seharusnya memberikan advice ke Pak Jokowi supaya menunjukkannya baik klarifikasi ataupun lewat perdata yang digugat, seharusnya seperti itu. Iya begitulah. Lah kalau sidang Mas Roy itu bukan sidang untuk pembuktian ijazah. Lalu kemudian ada Tremul bilang sampai nanti kita jumpa di pengadilan. Lah pengadilan itu tidak menjumpakan mereka. Pengadilan itu jaksa yang mewakili institusi negara mendakwa Roy Suryo dalam kasus pidana. Bukan ada jumpa-jumpaan seperti kasus perdata di mana hakim itu sebagai penengah, kemudian para pihak membuktikan siapa yang benar dalilnya tentang ijazah. Dari sana saja udah nggak masuk akal ya. Memang super gila kalau terbukti palsu selama sejak Jokowi 10 tahun menjabat palsu semua. Okay. Kemudian apa lagi nih? Kalau ijazah palsu pasti tidak berani menunjukkan di pengadilan ya. Tuduhannya fitnah ya. Begitu saudara sekalian ya. Jadi kita harus paham bahwa kenapa kami para lawyer ini mengatakan hentikan penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus ini. Lalu mari kita lanjutkan medan pembuktian ini di tempat lain yang memang dimaksudkan untuk itu. Apa saja? Pertimbangkan gugatan petun walaupun sudah lebih dari 90 hari.
Pertimbangkan juga melakukan gugatan ke KPU karena sudah menggunakan ijazah yang diduga palsu. Pertimbangkan juga kemudian mengadukan ke Bareskrim Mabes Polri lagi. Pertimbangkan juga mengajukan gugatan kepada Pak Jokowi dan sudah dilakukan oleh siapa, Pratomo ya. Jadi saudara sekalian ya, yang kita buktikan itu adalah ijazahnya asli atau palsu. Bukan apakah Roy Suryo sudah memfitnah, pencemaran nama baik atau tidak. Itu pinggiran, itu tidak akan membuktikan apa-apa. Kalaupun Roy Suryo dibebaskan, Dr. Tifa dibebaskan, tidak akan ada putusan pengadilan yang mengatakan itu asli atau palsu. Demikian juga sebaliknya, apalagi sebaliknya ketika dihukum. Jangan sampai kemudian tragedi Bambang Tri dan Gus Nur terjadi kembali. Dituntut maksimal 10 tahun penjara untuk suatu perbuatan yang gak jelas. Sebenarnya perbuatan ini apa sih? Kecuali untuk memunculkan efek ketakutan pada orang lain yang mempermasalahkan ijazah ini. Makanya kemudian dilaporkan dengan pasal yang gila-gilaan. Yang kita duga itu merupakan penyelundupan hukum. Yaitu pasal yang mengancam dengan 8 dan 12 tahun penjara di Undang-Undang ITE pertama kali, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi bahwa yang kita minta hentikan itu adalah penersangkaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sementara kasus ijazah asli atau palsu harus didudukkan pada ranah yang sesungguhnya atau sebenarnya, yaitu sidang atau proses hukum yang memang dimaksudkan untuk membuktikan apakah ada ijazah palsu atau tidak. Nah, itu sesungguhnya bisa dibuka kembali laporan TPUA karena sudah banyak fakta-fakta baru yang kemudian bisa ditemukan dan itu so easy untuk membuktikan bahwa ini memang palsu. Tapi kalau penegak hukumnya tidak independen ya ribet urusannya ya. Makanya terakhir saya ulangi saja. Kalau ijazah Jokowi itu asli, maka dia tidak perlu buzzer. Kalau ijazahnya asli, dia tidak butuh termul. Kalau ijazahnya asli, dia tidak butuh lawyer. Kalau ijazahnya asli, dia tidak butuh statement UGM. Kalau ijazahnya asli, dia tidak perlu penyidik Polda Metro Jaya. Kalau ijazahnya asli, dia tidak perlu Kejaksaan Tinggi DKI. Kalau ijazahnya asli, nggak perlu dia keluar uang, repot-repot untuk mungkin membayar sana, membayar sini. Karena asli itu membuat Anda tidak was-was. Tapi kalau palsu, ada yang ditutupi, ada yang kemudian berusaha disembunyikan, ya siapapun akan was-was. Bahkan bila perlu membayar sana, membayar sini, kemudian menekan sana, menekan sini, agar kepalsuan itu tetap ditutup, dan keasliannya itu tidak bisa dipertunjukkan kepada siapapun. Begitu ya logikanya. Itulah logika good governance, clean government. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.